Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Arum Sekarwangi dengan NPM 219010028. Nah, untuk kali ini saya akan mempresentasikan mengenai BUM Desa dan literasi anti fraud. Baik, yang pertama ini ada mengenai dana BUMDes. Jadi untuk dana desa pertama kali digulirkan atau dikeluarkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar 20,76 triliun. Meski angka serapan masih rendah, tetapi alokasi dana desa itu akan terus meningkat. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pada tahun 2015 ini angka yang muncul untuk dana desa sekitar 20,76 triliun. Kemudian pada tahun 2016 ini yang keluar untuk dana desa sebesar 46,9 triliun, untuk 2017 sebesar 60 triliun, sedangkan untuk tahun 2018 ini sebesar 120 triliun. Jadi selama 4 tahun terakhir, mulai dari 2016 sampai 2018, dana desa dari pemerintah ini dikeluarkan secara meningkat, seperti itu. Kemudian untuk dana desa tersebut ini tercatat telah mewujudkan pembangunan di desa. Nah, untuk pembangunannya itu berupa pembangunan jalan desa, kemudian jembatan, pasar-pasar yang ada di pedesaan, sumur, drainase, posyandu, dan lain sebagainya. Nah, untuk dana-dana itu dialokasikan terhadap pembangunan-pembangunan yang sudah disebutkan tadi. Terus untuk tindakan fraud atau kecurangan. Jadi di dalam perkembangan dana desa ini juga rawan praktik korupsi, seperti itu. Nah, menurut pemantauan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, ini sejak tahun 2015 hingga semester 1 2018, kasus korupsi dana desa ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, dari segi pelakunya, itu kepala desa sebagai aktor terbanyak dalam kasus korupsi dana desa. Banyaknya perangkat desa ini masih dianggap belum siap untuk mengemban dan menggunakan dana desa untuk kepentingan masyarakat secara luas. Jadi disimpulkan bahwa masih terdapat celah yang bisa membuat perangkat desa untuk melakukan tindakan fraud atau tindakan kecurangan. Nah, biasanya untuk pelaku kepala desa ini mereka mengambil dana desa untuk keperluan mereka sendiri atau dianggap sebagai kasus korupsi karena mungkin terdapat beberapa celah untuk mereka melakukan hal tersebut karena dengan tujuan mereka menjadi kepala desa, mereka telah mengeluarkan anggaran untuk mereka menjadi kepala desa. Dan ketika mereka sudah menjabat sebagai kepala desa, mereka ini menggunakan celah-celah untuk mengambil dana desa sebagai atau dialokasikan untuk pribadinya, seperti itu, atau biasa disebut dengan mengembalikan dana mereka ketika menyalonkan kepala desa, seperti itu. Nah, di sini ada juga literasi anti fraud. Untuk literasi anti fraud ini kepala desa berwatak buruk, ya, juga bisa dikatakan sebagai berwatak buruk karena memanfaatkan dana desa sekaligus operasionalisasi BUMDes dibagi kepentingan pribadi mereka, seperti itu. Nah, salah satunya atau caranya ini dengan cara membangun gerakan kultural di masyarakat pedesaan melalui literasi anti fraud. Nah, adapun tindakan literasi anti fraud ini ada 3. Yang pertama, membangun sistem whistleblower, kemudian penerapan digitalisasi dalam laporan keuangan dan setiap penganggaran dana desa seperti e-budgeting, dan juga membangun pemahaman masyarakat pedesaan melalui literasi anti fraud, seperti itu. Nah, untuk membangun sistem whistleblower ini dengan cara mendorong setiap individu untuk berani secara diam-diam melaporkan
kemungkinan tindakan kecurangan seperti aktivitas yang tidak jujur atau kecurangan lain yang dilakukan oleh kepala desa maupun pengelola dalam lingkup badan milik desa atau BUM desa seperti itu. Jadi mendorong setiap individu siapapun itu untuk berani berbicara atau berkata jujur untuk melaporkan tindakan-tindakan yang kurang benar dalam mengalokasikan dana BUM desa seperti itu. Mungkin cukup itu sedikit penjelasan saya mengenai BUM desa dan literasi anti fraud. Barangkali ada kesalahan atau kurang jelas, mohon maaf atas penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.